warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, jangan lupa melakukan presensi terlebih dahulu di dalam kolom komentar video pembelajaran kita hari ini dengan menyebutkan nama dan nomor absen. Oke, akan kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengertian puasa, dalil serta isi kandungan terkait kewajiban puasa dalam Al-Quran dan hadis, syarat dan rukun puasa, dan yang terakhir hal-hal yang membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian tentunya sudah tidak asing mendengar kata-kata puasa. Nah, puasa ini biasanya kita lakukan di bulan Ramadan atau puasa Senin dan Kamis dan puasa lainnya. Apa sih pengertian puasa? Nah, puasa itu secara bahasa, puasa berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal tertentu dilakukan oleh orang tertentu dan pada waktu tertentu, serta dijalankan dengan berbagai syarat. Jadi, menurut syara, puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari karena perintah Allah semata-mata serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Untuk pengertian puasa seperti itu. Selanjutnya, dalil kewajiban puasa dalam Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Quran kewajiban puasa itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Pada ayat 183 ini menjelaskan Allah mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Nah, pada permulaan ayat 183 secara langsung Allah menunjukkan perintah wajib itu kepada orang yang beriman. Orang yang beriman akan patuh melaksanakan perintah berpuasa dengan sepenuh hati karena ia merasa kebutuhan jasmani dan rohani adalah dua unsur yang pokok bagi kehidupan manusia yang harus dikembangkan dengan bermacam-macam latihan agar dapat dimanfaatkan untuk ketentraman hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi, puasa itu sungguh penting bagi kehidupan orang yang beriman. Kalau kita selidiki macam-macam agama dan kepercayaan pada masa sekarang ini, dijumpai bahwa puasa salah satu ajaran yang umum untuk menahan hawa nafsu dan juga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, dan puasa juga dapat dijadikan lantaran medis untuk kesehatan supaya dapat menyembuhkan suatu penyakit. Nah, akan tetapi ada juga penyakit yang tidak disarankan untuk berpuasa. Dalil yang kedua yaitu hadis tentang kewajiban puasa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis salati, wa ita zakati, wal haji, asomi ramadhana.
yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu ditegakkan atas 5 dasar: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan yang kedua itu mendirikan sholat 5 waktu, dan yang ketiga itu membayar zakat, dan yang keempat mengerjakan haji ke Baitullah, dan yang kelima itu berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam itu ditegakkan oleh 5 dasar atau rukun Islam. Di antaranya yaitu 1. Syahadat atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua itu melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga itu membayar zakat. Yang keempat melaksanakan ibadah haji. Yang kelima berpuasa bulan Ramadan. Nah, atas dasar dalil Al-Quran dan hadis tersebut, maka diwajibkannya berpuasa bagi semua orang muslim yang beriman. Jadi untuk anak-anakku, kita sebagai seorang muslim itu diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Untuk materi selanjutnya yaitu syarat dan rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama itu berniat. Nah, dalam melaksanakan puasa itu diucapkannya sebuah niat. Misalnya kita niat puasa Ramadan. Nah, niat puasa Ramadan itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghudin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhanillahi ta'ala. Nah, ini contoh merupakan pelafalan dari niat. Untuk rukun yang kedua itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylata siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Yang artinya dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah sehingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 ini mengandung penjelasan bahwa pada saat puasa kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, diperbolehkan membatalkan puasa itu biasanya ditandai dengan berkumandangnya azan maghrib. Maka itu baru boleh berbuka atau makan dan minum ataupun yang lainnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu syarat puasa. Nah, syarat puasa itu ada 4, antara lain yang pertama itu Islam. Nah, orang yang melakukan puasa itu orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua itu baligh atau mukallaf. Nah, disebutkan mukallaf itu orang yang sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Dikatakan baligh itu biasanya
apabila seorang perempuan itu usia sekitar 9 tahun, kemudian untuk laki-laki itu usia sekitar 12 tahun, atau dengan ditandainya keluarnya darah dari alat kelamin perempuan disebut haid, dan laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Nah, maka anak-anak perempuan dan laki-laki yang sudah mengalami hal tersebut maka wajib melaksanakan puasa. Apabila tidak melakukan puasa akan mendapatkan dosa besar. Dan tetapi jika misalnya sedang sakit itu tidak melakukan puasa itu diperbolehkan. Akan tetapi harus mengganti puasa ini di bulan-bulan lainnya. Biasanya hal ini dinamakan dengan hutang puasa. Lalu untuk usia yang masih di bawah 9 atau 12 tahun itu harus sudah dilatih untuk berpuasa supaya nantinya sudah terbiasa dalam menjalankan ibadah puasa. Untuk syarat yang ketiga itu harus berakal. Seseorang yang menjalankan puasa itu harus berakal. Apabila tidak berakal maka tidak diwajibkannya berpuasa. Misalnya orang gila, nah itu tidak diwajibkannya untuk berpuasa. Kemudian syarat yang keempat itu mampu menjalankan puasa. Nah, orang-orang yang mampu menjalankan puasa ini tentu dalam kategori sehat jasmani dan rohaninya kan. Nah, dalam kata lain tidak sedang sakit atau mungkin ibu hamil atau ibu yang menyusui bayi itu tidak merasa lemas. Nah, apabila ibu itu merasa lemas atau tidak kuat untuk berpuasa, maka boleh tidak melaksanakan puasa. Akan tetapi harus berpuasa di lain waktu dengan jumlah yang sesuai hitungan hutang puasa yang bolong itu. Karena sebab-sebab tertentu tadi. Untuk materi yang terakhir yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu antara lain 1. Makan dan minum. Nah, pada saat puasa itu kita tidak boleh makan dan minum. Kita harus pandai menjaga diri dari godaan ingin makan dan minum. Nah, jika makan atau minum itu maka puasanya dapat batal. Nah, kemudian untuk yang kedua itu muntah dengan sengaja. Nah, biasanya penyebab muntah dan sengaja ini dilakukan oleh anak-anak dengan cara memasukkan jari atau menggunakan alat yang lain yang dimasukkan ke dalam mulut. Nah, dalam bahasa Jawanya itu dilogrok. Nah, hal ini biasanya menyebabkan terjadinya muntah dengan sengaja sehingga dapat menyebabkan batalnya puasa. Kemudian untuk yang ketiga itu berhubungan intim suami istri di siang hari pada saat melakukan ibadah puasa. Kemudian yang keempat itu keluarnya mani. Nah, ini biasanya dialami oleh anak laki-laki. Keluarnya mani ini bisa dipicu oleh hal-hal yang mungkin sensitif ya, atau keluarnya karena berjumbu seperti itu. Kemudian hal yang membatalkan yang kelima itu haid atau keluarnya darah dari alat kelamin perempuan. Nah, maka jika sedang haid tidak boleh melakukan ibadah puasa atau dapat membatalkan ibadah puasa. Yang keenam itu nifas. Nah, nifas ini biasanya dialami oleh ibu-ibu yang baru melahirkan. Nah, biasanya nifas ini kurang lebih selama 40 hari. Nah, selama dalam keadaan nifas dan tepat pada bulan puasa atau saat melakukan puasa, maka tidak diperbolehkannya melakukan ibadah puasa. Kemudian untuk hal yang membatalkan yang nomor ketujuh itu adalah gila. Kemudian yang kedelapan itu adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, untuk hal-hal yang membatalkan puasa ini apabila dilanggar atau dialami oleh seorang muslim, maka biasanya harus diganti puasanya di bulan-bulan lainnya dengan hitungan puasa yang bolong itu. Cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga anak-anakku semuanya paham atas penjelasan dari Ibu. Untuk tugasnya silahkan tulis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad sesuai materi hari ini yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Untuk pengumpulan tugasnya nanti bisa dikirim langsung lewat WA pribadi saya. Mungkin apabila ada pertanyaan maka bisa didiskusikan atau nanti Ibu akan jawab melalui WA grup ya. Baik, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Berdoa selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.